cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur. Dicukur. Biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, apa? Ronaldo DiCaprio. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur woi. Woi, cukur. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur. Dicukur. Biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, apa? Ronaldo DiCaprio. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur woi. Woi, cukur. Ayatnya mana, Pak? Ayatnya mana? Kalau saya menghujat Roh Kudus, saya sudah mati sekarang, Pak. Bukan langsung mati, bukan. Ada Terus waktunya. bagaimana dong? Bukan langsung mati gimana? Itu Herodes. Ajar yang benar. Herodes itu mati, Pak. Tampar oleh malaikat. Begini, Pak Paul, orang salah atau kurang sempurna menjalankan karunia Roh Kudus itu jangan langsung dihakimin gitu loh maksudnya. Bantu menjelaskan itu. Bukan dihakimi, Pak. Kalau yang salah harus bilang salah, Pak. Iya, tapi nggak dibilang sesat. Gilbert itu salah, Niko itu salah, Philip Mantova salah, harus saya bilang salah. Benny ini itu salah, harus saya bilang salah. Mereka bisa tidak sempurna dalam menjalankan karunia Roh Kudus. Bukan nggak sempurna, Pak. Mereka sudah sesat, Pak. Kok malah gimana? Jangan ngurang-ngurangin, Pak. Nah, Pak Roh Kudus berkata kepada saya bahwa Gilbert ini pendeta sesat, Tony Daud ini adalah penginjil sesat, Bapak adalah penginjil sesat. Roh Kudus yang bicara sama saya. Loh, Roh Kudus yang bilang sama saya kok. Ya tinggal jemaat aja menilai kan yang sesat saya atau Anda kan. Dari buahnya kan kita tahu buahmu apa, buah saya apa. Kan begitu kan. Yesus berkata dari buahnya lah kita tahu pengajarannya kan. Nah, tinggal pengajaranmu yang buahnya apa, pengajaran saya buahnya apa. Mereka sesat ya, bingung saya dengan pengajaran. Buahmu itu apa, Pak? Makanya kan saya tanya buahmu itu apa. Nah, kayak kita tahu pengajaranmu benar apa enggak. Buah saya apa, maka kita tahu pengajaran saya benar apa enggak. Gitu, Pak, ya. Oke, semua ya? Kita punya buah, semua. Loh, apanya? Kan saya sudah bilang Roh Kudus berkata kepada saya kalau Bapak tidak bertobat, Bapak akan masuk neraka loh, Pak. Iya, kalau Bapak juga tidak bertobat, Bapak masuk neraka juga. Sama. Nah, tinggal kita buahnya yang mana, Pak? Nah, buahnya Bapak yang lebih nyata atau buahnya saya yang lebih nyata? Sejahtera. Loh, kan Yesus berkata, Bapak mau sangkal lagi. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan tahu pengajarannya. Di Galatia 5:22 itu loh. Itu foto di belakang Yesus, fotonya siapa itu? Pak, itu foto di belakang Bapak itu fotonya siapa itu? Foto di belakang Bapak itu. Foto Tuhan Yesus. Itu foto di belakang Bapak, fotonya siapa kok? Yang bener aja, Bapak jangan bercanda sama saya. Loh. Foto di belakang Bapak, fotonya siapa itu? Siapa ya? Itu fotonya siapa itu? Siapa? Pak Paul aja yang jawab. Loh kok saya tanya Bapak, kok malah tanya jawab? Itu foto Tuhan Yesus, Pak Paul. Ngawur, Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Menghujat. Kok menghujat gundulmu peang? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya, Pak. Itu bukan Tuhan Yesus. Bapak saya kasih 1 miliar kalau itu Tuhan Yesus kayak gitu, Pak. Saya tidak butuh uang segitu. Loh, kan Bapak bilang menghujat. Mana itu Tuhan Yesus? Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Minum, saya punya foto yang lain orang aku Tuhan Yesus loh, Pak. Beda lagi loh, Pak. Saya cukup makan minum. Pak. Ini, Pak. Aku Bapak menghujat. Ini loh, Pak. Kata orang Amerika yang namanya Yesus yang ini loh, Pak. Itu kan kata orang Amerika. Nah, kata Bapak itu. Kamu gimana yang Yesus yang mana nih? Ini fotonya Yesus, Pak. Bukan itu, Pak. Tuh ada di gambar Anda tuh. Bukan yang di foto di belakang itu, Pak. Ini fotonya Yesus nih, Pak. Tuhan Yesus. Oh, itu bukan Tuhannya, beda sama yang ini, Pak. Itu ada tulisannya. Loh, ini beda loh, Pak. Beda sama yang di fotonya di Bapak, beda. Paul aja berfoto bisa beda. Loh, kok Bapak foto bisa beda?
Pak, yang foto yang di belakang Bapak sama yang di sini beda, Pak. Yang di belakang Bapak itu tukang sampah di samping rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Terima Bapak kasih. gimana sih? Terima Makanya, kasih. Pak, jangan melampaui yang tertulis, Apa yang Pak. Tuhan Siapa Yesus bilang itu nih fotonya Tuhan Yesus? Nggak ada, ya. Saya berdoa supaya Bapak ya benar-benar menerima Roh Kudus yang benar, ya. Nah, jangan kepala batu kalau dikasih tahu firman Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dunia? Lagi-lagi Uni Rifa kembali mereaction apa yang sedang viral di lingkaran diskusi lintas agama. Dan apapun yang berkaitan dengan agama Islam dan juga agama-agama lainnya, pasti Uni Rifa akan coba mereaction maksudnya di react ya, karena bagaimanapun juga aku mencintai ilmu tentang keagamaan, spesifiknya tentang agama aku sendiri. Walaupun aku sering menjawab pertanyaan-pertanyaan umat Kristen, tetapi tetap saja walaupun belajar tentang agama orang lain, yang paling utama tetap harus mensiarkan agama Islam sendiri dan tetap harus mendalami agama Islam itu sendiri. Oke, intro dulu. Itu dia intro aku yang luar biasa, dan kali ini ada peristiwa yang cukup menghebohkan akhir-akhir ini terkait tentang Ratu Entok. Teman-teman tahu ya, Ratu Entok salah satu TikToker yang sering masuk ke room-room debat lintas agama juga. Tapi kali ini ada hal yang terkait tentang Ratu Entok, dan kabarnya dia tersangkut penistaan agama karena satu VT-nya, dan aku ingin pertontonkan dulu VT-nya seperti apa. Mari kita reaction, kita tanggapi bareng-bareng bagaimana sih dari sudut pandang aku pribadi terkait video ini. Mari kita lihat. Dan akhirnya dirimu sudah bayangkan bahwa kakak tidak ada niat sedikit pun untuk menghina. Tapi itulah yang terjadi di masyarakat. Nasib lagi buruk sama itu. Itu aja kakak bilang. Yang sudah memberikan input, termasuk juga teman-teman influencer yang sudah juga memberikan input gitu. Walaupun semua yang udah kenal Entok pasti tahu Entok ini adalah orang yang tidak akan mungkin menistakan siapapun itu jenisnya, apalagi itu agama tertentu di Indonesia, apalagi sampai ke ranah Tuhan. Karena Entok pun tidak ada membawa-bawa itu sebenarnya. Walaupun Entok sudah membahas, mengeluarkan isi hati, pikiran, dan tujuan baik di live TikTok ataupun di Instagram, ada yang sampai mengerti, ada juga yang nggak sampai. Memang seperti itulah kita manusia, tidak ada yang sempurna, tempatnya silap dan salah, tempatnya bodoh, hanya Tuhan yang maha pintar dan maha tahu. Nah, tapi tanpa harus membela diri lagi, karena apapun ceritanya, cuma satu aja pesan Ratu Entok untuk seluruh rakyat Indonesia. Entok pastikan dan Entok yakinkan, dan semua melihat Entok dengan hati yang cinta dan kasihan nengok anak Entok gitu ya. Karena aku adalah seorang orang tua buat seorang putri yang masih kecil. Bukan bawa anak, tapi memang ini fakta. Kedua, yang harus digarisbawahi lagi adalah takkan mungkin Entok berniat menista apapun itu. Tapi kalau tersakitin ataupun tidak sesuai semua dengan perbuatan, bicara ataupun tingkah laku kita, itu udah pasti. Namanya kita manusia beraneka ragam cara berpikir, berprinsip, dan mempunyai hati juga berbeda-beda. Tapi Entok memohon kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang beragama Kristen, Katolik, Protestan, ataupun disebut dengan Nasrani, mungkin yang mana mungkin Entok salahnya adalah memegang foto tersebut.
di mana entok bukan bagian dari iman tersebut, begitu. Nah, dari hati yang paling dalam, entok hanya mengucapkan mohon maaf kalau perkataan ataupun perbuatan entok salah dan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Tapi mohon dengan hati yang paling dalam juga, jernihkan hati dan pikiran kita. Pandang saya dengan kerendahan hati, pandang saya dengan kebersihan hati. Tidak mungkin seorang Ratu Entok punya niat menista. Jangankan untuk menista, niat saja saya tidak mungkin. Karena saya adalah orang yang sujud kepada Allah. Itu saja. Kalaupun ada video-video sebelumnya yang sedikit menentang atau apa gitu, karena memang hati entok yang entok keluarkan tidak ada niat untuk unsur menista. Seperti itu, makanya entok getol dari awal. Tapi memang darah Batak kadang-kadang harus memang pukulan yang kuat baru bisa mengerti. Karena entok kan Batak. Jadi dari hati yang paling dalam, entok memohon maaf buat seluruh agama Kristen yang tersinggung fotonya itu entok pegang dan entok berlaku tidak baik di foto tersebut. Entok tidak usah membela diri lagi. Biarlah hati yang damai, pikiran yang jernih melihat Ratu Entok. Dan atas izin Tuhan, atas izin Allah, entok tidak akan pernah lagi memegang foto tersebut. Hanya itu aja bisa entok bilang. Kalau air mata dan segala macamnya sudah kalian lihat di live. Jadi entok tidak bisa berdusta mengarang-arang. Karena di video bagi entok ngomong sama benda mati. Makanya entok tidak bisa mengeluarkan air mata. Tapi kok di live karena memang berhadapan sama semua orang yang menengok entok, hati yang jernih, pikiran jernih sudah entok tuangkan untuk memohon maaf. Karena memang kita sempatnya salah dan dosa. Dan entok harapkan kalian bisa jernih kembali menengok entok, menengok konten-konten entok. Karena entok hanya ingin menyampaikan nilai-nilai yang positif saja tanpa harus ada yang negatifnya. Maka dari sini ke depan entok tidak akan pernah lagi membawa embel-embel itu ataupun memegang foto itu. Mohon entok dimaafkan dengan catatan karena sudah menyinggung hati dan perasaan kalian. Tapi kalau untuk menista sama sekali tidak ada. Karena orang yang sholat seperti entok tidak boleh menista siapa saja. Assalamualaikum buat muslim yang mendengar. Selamat malam buat yang eda-eda, abang-abang, ito-ito, lay-lay seluruhnya. Terima kasih. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, itu dia teman-teman video dari Ratu Entok yang ingin saya reaction, tapi bukan ini ya, saya tidak sedang melakukan pembelaan atau menyerang Ratu Entok, tapi dengarkan poin by poin, teman-teman perhatikan. Ya, sorry saya tunjukkan satu video dulu. Bentar. Oke. Ini penting sekali ya buat kita biar tahu ya, peristiwa ini pasti akan terjadi. Terjadi pasti teman, dan ini akan kita reaksi. Oke, saya turunkan dulu videonya Ratu Entok. Saya tampilkan satu video lagi. Saya penasaran dengan video ini. Saya pengen tahu apakah video ini seperti yang saya duga tidak. Mari kita bahas dulu. Oke, teman-teman sudah lihat videonya? Sudah ada di ini ya. Oke, let's switch it out. I just want to see what about this video. Kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Selamat malam Pak Pendeta. Bagaimana menghadapi orang yang sebenarnya profesinya melayani atau hamba Tuhan, tapi dia sendiri membicarakan kejelekan orang lain? Dari Leni. Itu tergantung motivasi. Misalnya ya, si A itu tukang utang. Yang utang sini tidak bayar. Teman saya tahu ini jangan-jangan dekat mau utang lagi dan tidak. Si A itu, tapi kalau saya dengan motivasi buruk, saya belum tonton. Terlepas juga melakukan pelanggaran dia sesuai kamu yang rohani. Beragama Kristen bersama Pendeta Esra Alfred. Saya harus cari videonya ya. Malam Bukan, hari ini. saya harus dan ada kesempatan untuk Mbak
menyampaikan pertanyaan Anda seputar iman Kristen dan satu pertanyaan Anda dijawab oleh Pak. Disalibkan dengan telanjang tanpa pakaian sama sekali. Terima kasih. Kalau kita lihat gambar-gambar Tuhan Yesus itu ya, yang disalibkan itu kelihatannya ada semacam kain ya, yang diikat pada pinggangnya, walaupun sangat mini ya, tapi itu tetap diikat di pinggangnya. Nah, tapi apakah memang benar kenyataannya demikian? Alkitab mengatakan bahwa pada saat Yesus disalibkan, para penjahat atau para prajurit itu mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Dan juga mereka mengambil pakaian dalamnya. Saya baca Yohanes 11 ayat 23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya. Jadi diambil pakaiannya ya. Lalu membaginya menjadi 4 bagian. Jadi pakaiannya bagi 4. Untuk tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jadi mereka ambil pakaian, mereka juga ambil jubah. Nah, kata Yunani yang diterjemahkan jubah di sini itu adalah kitona, yang bukan berarti jubah sebenarnya. Karena jubah sering dimengerti sebagai pakaian luar, tapi artinya adalah pakaian dalam. Jadi sebenarnya terjemahannya yang bermasalah ya. Jubah itu adalah menunjuk pada pakaian dalam. Jadi mereka mengambil pakaiannya itu menunjuk pada pakaian luar, tapi mereka mengambil jubahnya itu menunjuk pada pakaian dalam. Nah, pakaian dalam orang Yahudi itu berbeda dengan pakaian dalam kita ya. Pakaian dalam mereka itu bisa dipakai untuk pergi keluar tanpa jubah. Jadi arti dari Yohanes 19 ayat 23 ini seharusnya berbunyi demikian. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, pakaian luarnya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan pakaian dalamnya juga mereka ambil. Pakaian dalam itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenungan saja. Nah, itu berarti pada saat Yesus disalibkan, para prajurit itu mengambil pakaiannya, pakaian luarnya, membagi 4, lalu juga mengambil pakaian dalamnya. Jikalau pakaian luar dan pakaian dalam diambil semua oleh para prajurit itu, maka Yesus pasti disalibkan dalam keadaan telanjang. Seorang penafsir namanya Matthew Paul, dia mengatakan, saya tidak melihat dasar dari mereka yang mengatakan bahwa dalam kasus-kasus seperti itu, para prajurit hanya melepaskan jubah luar dari orang hukuman itu. Penceritaan Yohanes kelihatannya menentang hal itu. Dia berkata, pakaian dalamnya juga dilepaskan. Lalu di dalam salah satu buku tafsiran namanya Cubic Commentary, dia bilang, secara tidak langsung dikatakan bahwa tubuhnya terbuka dan telanjang pada salib. Apakah itu berarti bahwa Yesus memang disalibkan dalam keadaan telanjang bulat? Ataukah masih ditinggalkan sehelai kain untuk menutupi kemaluannya? Tidak ada kejelasan tentang itu ya. Tetapi William Barclay mengatakan bahwa biasanya ada sehelai kain kecil untuk menutupi hanya khusus kemaluan dari orang yang tersalib. Dan seandainya benar demikian, itu tetap dianggap sebagai telanjang. Karena kain untuk menutupi hanya alat kelamin itu sama sekali tidak memadai. Karena itu, dengan tepat juga kita dapat mengatakan bahwa Yesus memang disalibkan dalam keadaan telanjang. Ini jelas. Oke. Back to Ratu Entok. Ratu Entok tadi diduga menista agama karena membawa simbol foto atau gambar Yesus. Diduga itu gambar Yesus. Atau mungkin bukan sama sekali gambar Yesus, tapi hanya disimbolkan bahwa itu Yesus. Ratu Entok berbicara ke foto tersebut, lalu berkata, kau cukur rambutmu. Mungkin diksi yang digunakan Ratu Entok itu ketika bicara kepada sosok yang dianggap Tuhan itu, kau cukur rambutmu, itu yang menyinggung hati umat Kristiani. Masalahnya apakah foto itu adalah foto Yesus? By the way, umat Kristiani percaya Yesus disalib dengan tak berbusana ya. Bagi saya itu penistaan kepada nabi-nabi kalau saya pribadi. Makanya saya tidak percaya Yesus disalib. Dan kalau kita lihat, apakah foto tersebut adalah foto Yesus? Kita ada satu laman website ya, yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman. Perhatikan teman-teman seperti apa sosok Yesus yang sebenarnya. Di sini sudah teman-teman lihat, kecil ya, saya besarkan. Seperti apa sosok Yesus sebenarnya? BBC ya.
Nah, setiap orang mengetahui seperti apa sosok Yesus. Dia merupakan figur yang paling banyak dilukis dalam semua bidang seni di negara-negara barat. Dikenal dengan rambut, janggut, dan juga jubah berlengan panjang yang sering berwarna putih dan mantel berwarna biru. Tetapi apakah sosok dia memang seperti itu? Bisa jadi tidak. Faktanya dengan gambar Yesus yang sangat terkenal itu sebenarnya berasal dari era Bizantin, dari abad keempat Masehi. Dan gambaran Yesus dari masa ini bersifat simbolik, semua mengenai makna tidak akurat secara historik. Mereka berpegang pada gambar dari tahta kekaisaran, seperti yang kita lihat pada mozaik altar di gereja Santa Pudenziana, Roma. Ini ya. Ini juga merupakan lukisan kuno yang aslinya menggambarkan dewa matahari. What? Oh. Oke. Oke. Sepertinya saya harus menyimpan data ini ya. Maaf, saya sedikit agak shock juga sih. Nah, Yesus menggunakan pakaian toga berwarna emas. Dia merupakan penguasa surgawi yang menguasai seluruh dunia. Jadi, seniman Bizantin berupaya untuk menunjukkan Kristus penguasa surgawi sebagai raja kosmik, menjadikan dia sebagai Zeus versi muda. Apa yang terjadi pada saat visualisasi Kristus surgawi saat ini seringkali dibuat ulang, seperti keturunan hippie telah menjadi model standar kita tentang penggambaran awal Yesus. Jadi seperti apa sosok Yesus sebenarnya? Rambut dan janggut. Ketika umat Kristen pada awalnya tidak menunjukkan Kristus sebagai penguasa surgawi, mereka menggambarkan Yesus sebagai seorang laki-laki pada umumnya tanpa janggut dan berambut pendek. Tetapi mungkin sebagai seorang bijaksana yang mengembara, Yesus mungkin akan memiliki janggut untuk alasan sederhana bahwa dia tidak pergi ke tukang potong rambut. Secara umum, janggut dianggap sebagai hal yang membedakan seorang filsuf yang berpikir tentang hal-hal tinggi dari orang kebanyakan. Gambaran filsuf ini dianggap sesuai dengan alam. Nah, ini adalah alami. Apa ini? Namun pada abad pertama, Grace Romawi berpenampilan bersih dengan janggut dicukur dan rambut pendek dianggap sangat penting. Rambut gondrong dan janggut merupakan gambaran orang yang saleh, tidak ditiru dalam dunia fashion pria. Bahkan seorang filsuf membuat rambutnya tetap pendek. Sorry ya teman-teman, aku harus hidung aku ini harus ditekan di dalamnya biar nggak tersumbat hidung aku ya. Bahkan salah satu masalah bagi para penindas kaum Yahudi di masa yang berbeda untuk mengidentifikasikan mereka ketika mereka tampak serupa satu sama lain. Bagaimanapun gambaran pria Yahudi dalam koin Yudea-Kapta yang diterbitkan oleh Roma setelah menguasai Yerusalem pada 70 sebelum Masehi mengindikasikan menangkap pria yang berjanggut. Jadi Yesus sebagai seorang filsuf dengan penampilan yang alami mungkin memiliki janggut yang pendek seperti pria yang digambarkan dalam uang logam Yudea-Kapta, tetapi rambutnya mungkin tidak begitu panjang. Ini mereka mentafsir bagaimana bentuk Yesus dari pemikiran mereka ya. Jika dia memiliki rambut yang sedikit panjang, kita mungkin berharap sejumlah reaksi. Pria Yahudi yang memiliki janggut tak beratur dan rambut yang sedikit panjang diidentifikasi sebagai orang yang bersumpah nazir. Ini artinya mereka akan mendedikasikan diri mereka kepada Tuhan untuk jangka waktu tertentu. Tidak minum anggur atau memotong rambut mereka, dan pada akhir periode ini mereka akan mencukur kepala mereka dalam sebuah upacara khusus di Yerusalem seperti digambarkan dalam Kisah Para Rasul nomor 21 ayat 24. Tetapi Yesus tidak melakukan sumpah nazir karena dia sering kali dijumpai minum anggur terhadapnya, menuduh dia terlalu banyak minum terlalu banyak. Jika dia memiliki rambut panjang dan tampak seperti kaum nazir, kita akan mendengarkan sejumlah komentar terhadap ketidaksesuaian antara bagaimana penampilan dia dan apa yang dia lakukan. Pakaian Yesus. Di masa Yesus, orang yang kaya memakai jubah panjang pada acara khusus untuk menunjukkan status mulia mereka di masyarakat. Dalam salah satu ajaran Yesus, dia mengatakan waspada terhadap juru tulis yang berhasrat untuk berjalan dalam jubah panjang dan untuk memperoleh penghormatan di pasar-pasar dan mendapatkan kursi utama di dalam sinagog dan tempat terhormat dalam perjamuan. Markus 12 ayat 38 ya. Markus Sabda. Oke, kita buka nanti ya. Oke, lanjut yang mau kita bahas tadi. Aduh, pilek saya guys. Nah, ini pakaian Yesus nih menurut penafsiran mereka nih. Nah, mana ini ya?
Gambaran himation atau selendang yang disentuh oleh seorang perempuan yang ingin disembuhkan Yesus. Oh ini foto. Lah, di sini Yesus dikatakan berambut pendek, guys. Tetap ini bingung. Jadi bingung. Sendal kulit milik anak perempuan si Cari Horowitz, The Story of Masada, katalog pameran Jerusalem di Hebrew University, the Israel Antiquity and Authority, and the Israel Exploration Society. Wajah. Waduh. Wajahnya guys, begini guys katanya guys. Jadi yang dibawa Ratu Entok itu bukan Yesus ya guys. Intinya yang dihujat Ratu Entok itu bukan Yesus. Pada tahun 2001, pakar forensik antropologi Richard Nevy menciptakan sebuah model pria Galilea di dokumenter BBC Anak Tuhan dengan menggunakan tengkorak asli yang ditemukan di wilayah itu. Ya inilah penggambaran tentang Yesus ya. Udahlah. Seperti apapun rupa Yesus, intinya yang dihujat sama Ratu Entok itu bukan Yesus. Itu poin saya ya. Ya saya tidak membela Ratu Entok, tapi mungkin yang akan dikenai delik kepada Ratu Entok adalah menghujat simbol agama orang lain. Kalau simbol itu memang sudah disepakati sebagai simbol agama Kristen, gitu, ya. Nah, teman-teman mari kita bahas tentang Yesus, apakah dia adalah seorang yang dihinakan oleh Ratu Entok atau justru orang Kristen yang menghinakan Yesus. Mari kita bahas satu persatu dalilnya ya. Oke, saya sudah tunjukkan dalilnya. Saya bingung dengan teman-teman Kristen. Mereka tuh akan marah ketika ada orang seperti Ratu Entok gitu ya. Padahal mereka mengatakan bahwa kami tidak akan pernah melaporkan. Kami apabila ditampar pipi kiri kasih kanan tidak perlu membela Tuhan. Bahkan mereka percaya bahwa Tuhan mereka terkutuk. Oke. Mereka sendiri percaya bahwa Yesus sendiri adalah berwajah buruk rupa karena mereka membawa nubuatan kitab Yesaya sebagai nubuatan buat Yesus. Mana dalilnya teman-teman? Saya sering berdiskusi dengan teman-teman Kristen ya. Ini dia dalilnya. Hamba Tuhan yang menderita. Banyak orang Kristen mengatakan bahwa ini merujuk kepada Yesus. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Dia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tersebut. Ingat ya, hamba di sini ya. Melihat dia begitu buruk rupanya. Ini. Bahkan kalau orang Kristen percaya bahwa ini adalah nubuatan buat Yesus, maka mereka harus mengakui bahwa Yesus itu berwajah buruk rupa. Menurut kalian itu pelecehan nggak? Kalau mengatakan seseorang itu buruk rupa, sementara orang itu adalah tokoh-tokoh mulia yang dihormati, mengatakan Pak Jokowi jelek, kira-kira masuk pelecehan nggak? Menurut kalian kalau bilang Pak Jokowi jelek itu masuk penistaan nggak? Aku cuma nanya nih, serius. Kalau percaya kalau Yesus jelek itu penistaan nggak? Sudahlah ya. Itu Yesaya ya. Kemudian kita lihat. Nah. Berita Ratu Entok ya. Berita Ratu Entok. Oke. Ini berita Ratu Entok. Yang penting dia dilaporkan teman-teman. Dalilnya. Mana data kalau Ratu Entok dilaporkan? Ini dia. Diduga melakukan penistaan agama terhadap agama Kristen. Selebgram Ratu Entok dilaporkan ke polisi. Nah ya. Jadi orang Kristen melaporkan. Tapi yang dilakukan orang Kristen apa? Coba kita lihat. Ya. Saya tunjukkan satu data teman-teman. Oke. Teman-teman perhatikan ini ya. Saya bingung kalau Ratu Entok mengatakan, ya mungkin karena orang Kristen mengatakan yang dihujat itu adalah Yesus beneran ya, jadi mereka marah. Tapi sebenarnya teman-teman, perkara rambut, orang-orang yang menggambarkan Yesus menggunakan rambut panjang itu sebenarnya sudah menghina Yesus menurut kitab mereka. Datanya mana ini? Ini datanya. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika dia berambut panjang? Jadi dalam iman Kristen sendiri seharusnya kalau mereka percaya dengan ayat ini, apapun konteksnya. Menurut 1 Korintus pasal 11 ayat 4, seorang laki-laki yang memiliki rambut panjang itu merupakan suatu kehinaan. Ya, itu menurut mereka. Nah, dan yang lebih pahit sekali adalah mereka marah kepada Ratu Entok, tapi mereka justru percaya ayat ini.
apapun konteks dan tafsirannya ya, tapi tetap konteks dan penafsiran tidak akan melepaskan teks ya. Coba. Ini menjadi pertanyaan bagi saya kemudian. Teman-teman Kristen kita ini bagaimana? Kalau mereka menghujat nggak apa-apa ya? Kenapa saya katakan mereka menghujat? Mereka percaya Yesus terkutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. See? Jadi kalau mereka percaya dengan kitab Galatia ini, mereka percaya bahwa Yesus terkutuk. Karena Yesus mati di tiang salib. Menurut iman mereka, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Lah, pertanyaannya, mereka tidak menghina Yesus dengan begitu. Apakah karena mereka menuhankan Yesus, maka mereka tidak dikatakan menghujat Yesus? Atau karena itu kitab suci mereka? Atau kalau asal seorang yakin Yesus itu terhujat, maka dia percaya Yesus terhujat. Tapi ketika ada orang lain mengatakan sesuatu terhadap yang disembah itu, maka orang itu yang dikenai sanksi gitu. Itu Galatia pasal 3 ayat 13. Bagaimana dengan Filipi pasal 2 ayat 6? Bahkan Matthew Henry sendiri mengatakan bahwa Yesus itu terhina. Jadi saya bingung nih. Saya bingung bagaimana sudut pandang penistaan terhadap Yesus. Ya, ini saya jujur nih. Saya jujur, makanya saya sama ini berdebat. Saya selalu bertanya, parameter penghinaan terhadap Tuhannya orang Kristen itu seperti apa sih? Orang mereka sendiri percaya Tuhannya terkutuk, percaya Tuhannya terhina, percaya Tuhannya ternista. Akan Matthew Henry sendiri mentafsir Filipi pasal 2 nomor 6 sampai 8. Penafsiran dari Matthew Henry adalah bahwa Yesus itu hidup hina. Kita ambil tafsirannya teman-teman. Klik di Matthew Henry ya. Oke, kita cari control find miskin. Nah, ini. Namun justru sebaliknya, ia mengambil rupa seorang hamba. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Jadi, ketika mereka percaya Yesus hina, Yesus nista, mereka tidak menghujat. Ketika mereka mengatakan Yesus terkutuk dalam Galatia pasal 3:13, mereka tidak menghujat. Jadi ini yang membuat kita terkadang berdiskusi dengan umat Kristen ini bingung. Parameternya tuh apa sih penistaan itu bagi mereka? Karena ketika mereka percaya Yesus terkutuk di tiang salib, mati terkutuk, bagi kita sebagai umat Islam itu penistaan. Tapi bagi mereka itu bukan. Lalu ketika ada yang menghujat Yesus sekalipun, ada yang menghina Yesus sekalipun, mereka marah. Sementara mereka percaya Yesus terkutuk, Yesus terhina, karena mereka menggambarkan Yesus menggunakan rambut panjang. Dalam kitab mereka, sungguh kehinaan bagi orang yang berambut panjang. Sementara mereka gambarkan Yesus berambut panjang. Lalu ketika ada orang yang berkata kepada Ratu Entok, tidak boleh rambutmu panjang. Lalu Ratu Entok karena emosi, mungkin ya spekulasi saya, dia memperlihatkan, lo kalian mengkritisi saya, Tuhan kalian aja rambutnya panjang. Tapi cara Ratu Entok mungkin yang tidak tepat. Dia ambil foto itu lalu kau cukur itu. Padahal yang dikatakan cukur-cukur itu bukanlah Yesus. Bukan. Tapi pasal yang akan dikenakan kepada Ratu Entok adalah menghina simbol orang lain, mungkin iya kena. Karena menghina simbol agama lain itu kenakan hukum. Masalahnya itu benar-benar simbol agama Kristen enggak? Karena enggak semua umat Kristen percaya itu Yesus. Menjadikan itu sebagai simbol. Maka bingung nanti pasal apa yang kan. Mungkin karena orang sakit hati. Karena supaya menenangkan masyarakat yang marah. Karena kebetulan Ratu Entok ini tinggal di Sumatera Utara. Mayoritasnya orang Kristen. Bisa jadi dia dikenai pasal penistaan agama. Karena menghina simbol agama lain. Gitu. Tapi masalahnya yang lebih menghina adalah orang yang menggambarkan Yesus berambut panjang. Itu penghinaan besar itu. Karena dalam keimanan Kristen menurut ayat yang saya bacakan tadi, sungguh suatu kehinaan kalau laki-laki berambut panjang. Tapi ternyata Yesus digambarkan berambut panjang. Gitu. Jadi saya pun kadang bingung teman-teman ketika berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Ketika kita bilang Yesus bukan Tuhan, mereka katakan kita menghujat. Jadi agama Islam ini seluruhnya sudah menghujat menurut mereka karena tidak percaya Yesus adalah Tuhan.
Bahkan kita muliakan Yesus pun mereka katakan adalah Yesus cuma nabi. Mereka katakan kita menghujat. Jadi parameter penghujatan dalam iman Kristen ini agak membagongkan gitu lah. Kalau dalam Islam kan jelas. Ada larangan secara teologis dan ada larangan secara hukum. Ijma para ulama. Dan saya kasih satu penistaan agama menurut MUI ya teman-teman. Bisa jadi ini yang, ini hanya MUI ya sepertinya ya. MUI sepertinya. Mana ya? Oh sudah saya close ya. Penistaan agama. Ini dia. Saya tunjukkan datanya tentang penistaan agama di begini kriteria penodaan agama menurut MUI. Nah ini kita yang dibuat kita karena Majelis Ulama Indonesia itu buat umat Islam. Diambil dari hidayatullah.com. Begini kriteria penodaan agama menurut MUI. Nah, MUI menjelaskan kriteria dan batasan tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan penodaan dan penistaan agama Islam adalah perbuatan menghina, menghujat, melecehkan, dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, kitab suci Al-Quran, ibadah adalah seperti sholat, puasa, ibadahnya ya. Pertama adalah tokoh-tokohnya, yang kedua adalah ibadahnya, yang ketiga adalah simbol-simbol, dan yang keempat adalah siar yang disakralkan gitu. Termasuk dalam tindakan penodaan agama sebagai disebut di atas adalah perbuatan yang dilakukan namun tak terbatas dalam bentuk pembuatan gambar poster. Nah, kalau di Islam justru membuat gambar poster karikatur itu penodaan. Karena tidak betul. Kalau ada yang menggambarkan Nabi Muhammad dan menggambarkan Allah itu pasti tidak betul. Karena tidak ada seperti itu. Ya, menghina, menghujat, melecehkan dan bentuk-bentuk perbuatan lain merendahkan agama, keyakinan, simbol-simbol. Nah, mungkin ini mungkin bisa jadi itu simbol itu mungkin kena. Tapi kembali lagi ya itu urusan hukum. Ya, semoga Ratu Entok lebih berhati-hati lagi dalam membuat konten. Karena namanya manusia itu pasti tidak luput dari khilaf dan salah. Begitu juga dengan saya. Makanya kalau kita berbicara itu harus ada dasar datanya gitu. Mungkin begitu teman-teman. Ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.